Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Fetroma, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat novel dengan unsur intrinsik. Yang pertama, judulnya itu Hujan. Yang kedua, temanya itu tentang perpisahan, persahabatan, cinta, hujan, dan tentang cara melupakan. Yang ketiga, amanat dari novel Hujan ini, pertama, jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan sebelum semuanya jelas. Yang kedua, amanatnya, ikhlaskanlah semua menerima takdir dari Allah. Yang ketiga, amanatnya, tolonglah dan ikhlaskanlah orang yang membutuhkan bantuanmu. Yang keempat, tokohnya berjumlah 6 di dalam novel cerita Hujan. Yang pertama, tokohnya Lail. Lail ini memiliki sifat pantang menyerah, menyayangi ibunya, memiliki jiwa penolong, dan rajin. Yang kedua, Esok, sifatnya pekerja keras, sangat cerdas dan humoris. Yang ketiga, Maryam, sifatnya cerdas, pantang menyerah, dan memiliki jiwa penolong. Yang keempat, Ibu Suri, sifatnya galak dan pengertian. Yang kelima, Wali Kota, sifatnya sangat menyayangi putrinya dan tidak mudah terpengaruh dengan pemimpin lainnya. Yang keenam, Claudia, sifatnya mudah berbaur dan ramah. Yang kelima, alur cerita dalam novel Hujan ini menggunakan alur cerita campuran karena dibuat pada tahun 2050, di mana sebuah tokoh utama mendatangi suatu tempat yang bisa melupakan ingatan menyakitkannya itu. Di tempat tersebut, tokoh utama juga menceritakan tahun-tahun sebelumnya dan kemudian ceritanya membalik mundur. Jadi alurnya berubah menjadi alur klimaks di bagian awal cerita dengan sebuah penyelesaian yang membahagiakan. Yang keenam, ini latar cerita yang digunakan novel Hujan. Terdapat 3 latar. Yang pertama, latar tempatnya di kapsul kereta bawah tanah, tangga darurat, tenda pengungsian di lapangan stadion bola, kolam air mancur, dan panti sosial. Yang kedua, latar waktunya digunakan pagi hari, sore, dan malam hari. Yang ketiga, latar suasananya panik, cemas, dan sedih. Ketujuh, gaya bahasa atau majas yang digunakan dalam novel Hujan ini. Terdapat 4 gaya bahasa atau majas. Yang pertama, gaya bahasa simile, karena di dalam novel Hujan ini terdapat ungkapan yang membandingkan dua hal yang tidak disajikan secara tersirat. Yang kedua, majasnya sinekdoki, alasannya karena bahwa dalam novel Hujan ini terdapat ungkapan yang mengemukakan sepatah dua kata yang merupakan perwakilan merek atau macam lainnya yang merupakan satu kesatuan dari sebuah cerita. Yang ketiga, personifikasi, karena terdapat penggambaran benda mati seolah hidup seperti manusia. Yang keempat, anafora, karena terdapat kutipan yang mengalami pengulangan kata. Yang kedelapan, ringkasan cerita novel dari Hujan, yaitu pada suatu ketika ada bencana alam yang begitu besar yang melanda di daerah pemukiman kepulauan, yaitu gunung meletus purba dari kejauhan kilometer, tsunami, dan gempa bumi yang melanda warga sekitar. Pada saat itu, warga-warga sedang mencari perlindungan di tempat pengungsian itu. Hingga suatu ketika ada seorang anak yang bernama Lail dan ibunya melewati lorong tersebut dan ia terjebak bersama ibunya di lorong kereta bawah tanah tersebut. Ibunya tertimpa bangunan reruntuhan di lorongan kereta tersebut.
Lail pun panik dan cemas terhadap ibunya. Hingga orang-orang tersebut tidak ada yang mau menolongnya karena reruntuhan itu sudah tua. Hingga ibunya tewas di tempat itu. Kemudian datang seorang anak laki-laki yang bernama Esok. Dia menolongin Lail dan ibunya untuk dibawa ke tempat pengungsian itu. Hari demi hari Lail dan Esok tinggal di pengungsian bersama. Hingga suatu ketika ada seorang wali kota yang ingin mengadopsi Esok untuk tinggal bersamanya. Esok pun menerima tawaran tersebut dari wali kota. Lail dan Esok berjanji untuk mengabari satu sama lain meskipun sedang sibuk. Lail dan Maryam tinggal di panti sosial. Beberapa bulan kemudian, Esok ingin kuliah di luar negeri Amerika Serikat. Lail dan Esok pun satu sama lain jarang ketemu dan tetap mengabari satu sama lain. Hingga kemudian Esok tidak memberikan kabar kepada Lail. Lail pun cemas terhadap keberadaan Esok di sana. Pada saat itu, Lail bingung tentang perasaan dia kepada Esok. Begitupun Lail dalam hatinya, apakah dia harus bercerita kepada sahabatnya yang bernama Maryam atau tidak. Karena Esok pun tidak tahu tentang perasaan dia kepada Lail. Beberapa tahun kemudian, Esok pulang dari luar negeri ke Jakarta. Ayah tirinya Esok yang bernama wali kota tersebut memberikan 2 tiket nonton untuk Esok dan Claudia untuk saling mengenal masing-masing. Lail pun tahu tentang kabar itu. Kemudian Lail merasa kecewa terhadap Esok yang mau menerima tawaran dari ayahnya itu. Dan saat itu Claudia pun tahu tentang perasaan Lail kepada Esok yang lebih dari seorang sahabat. Claudia pun tidak jadi menonton konser tiket itu dan memberikan tiket itu kepada Lail dan gaungnya. Esok pun meminta maaf kepada Lail karena dia menerima ajakan atau tawaran ayahnya untuk menonton tiket bersama adik tirinya, dan kemudian mereka hidup bahagia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi